Tadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim sama-sama berasal dari kata rahmatun, kasih sayang. Cuman muatan atau isi kasih sayang yang ada di lafaz Ar-Rahman dengan yang ada di lafaz Ar-Rahim itu berbeda. Lalu apa bedanya Rahman dan Rahim dengan Latif? Latif juga sama kasih sayang Allah. Cuman dia terasanya halus, lembut. Karena saking lembutnya, biasanya ini tidak terasa langsung seketika, tapi dirasanya setelah segalanya usai, baru terasa bahwa Allah sedang sayang kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi kulluh wa kullun laka rabbi kulluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Santri wa santriyat Pondok Pesantren Al-Hanif, para alumni pesantren, orang tua, wali santri, atau siapapun pemirsa yang sedang menyimak materi kajian kita kali ini, kita coba lanjutkan bahan atau materi pengajian untuk para santri Pondok Pesantren Al-Hanif khususnya, atau untuk siapapun yang kebetulan menyimak materi ini. Bahasan kita kali ini adalah kita coba melihat makna-makna yang terdapat dalam sifat Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, dengan sifat Latif atau Maha Lembut. Tiga sifat ini sering kita gunakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini disebut langsung, dengan demikian ini juga disebut asma Allah, karena dia termasuk ke dalam asmaul husna. Kalau untuk asmaul husna, dengan menyebutnya saja berarti kita sedang memohon isi kandungan dari asmaul husna tersebut. Dengan menyebut Ar-Rahman berarti kita sedang memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyebutkan Ya Latif berarti kita sedang memohon kelembutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutnya saja sudah mengandung unsur doa. Itulah keluar biasaan Asmaul Husna. Nah, kesempatan kali ini kita coba memahami, mendalami tiga nama Allah, yaitu Ar-Rahman disandingkan dengan Ar-Rahim dan Al-Latif. Kalau Ar-Rahman dan Ar-Rahim sering kita baca dalam semua aktivitas kita sebagai umat Islam. Ketika akan melakukan sesuatu kebaikan, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bahasa santri itu makna ba-nya itu bisa beragam. Salah satunya ba di dalam kata Bismillah itu dimaknai dengan ba isti'anah, artinya permohonan pertolongan. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita sedang memohon pertolongan kepada Allah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim tersebut. Maka disimpulkan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah doa secara tidak langsung kepada Allah. Yang jadi bahasan kita adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam kata Bismillahirrahmanirrahim tersebut. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu berasal dari akar kata yang sama, yaitu rahmatun, yang artinya kasih sayang.
Bismillah dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Begitu kira-kira terjemah yang sering kita temukan. Padahal kalau kita lebih jauh, di situ ada makna kausalitas, sebab akibat. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Kepada Allah tidak cukup dengan hanya menyebut nama. Berarti dengan menyebut nama Allah, dengan meminta pertolongan kepada Allah, dengan mengikuti semua petunjuk Allah, itu isi hakikatnya. Lafaz bismillah. Di bismillah itu ada kulitnya, ada isinya. Kalau kulitnya hanya mengucapkan bismillah, tapi isinya berarti dengan mengikuti semua petunjuk Allah. Itu isi dari bismillah. Semua perintahnya dilaksanakan, semua larangannya ditinggalkan. Itu isi dari makna bismillah. Kalau menyebut bismillahnya saja itu baru kulitnya saja. Ar-Rahman Ar-Rahim itu dampak dari bismillah. Artinya akan ada Ar-Rahman Ar-Rahim kalau hidup kita sudah bismillah. Rahman Rahim, kasih sayang Allah itu akan turun ketika kita dalam hidup sehari-hari sudah bismillah, yaitu sudah mengikuti semua petunjuk Allah. Bisa dipahami kalau ingin mendapat Rahman dan Rahim Allah, maka kita harus mengikuti semua petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau dimunculkan pertanyaan apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, apa muatan yang membedakannya, isi yang membedakannya. Tadi dikatakan keduanya berasal dari kata rahmatun. Lalu apa bedanya rahmatun yang ada dalam Ar-Rahman dengan rahmatun yang ada dalam Ar-Rahim? Dalam tata bahasa Arab, ketika mempelajari nahwu atau mempelajari ilmu lughah khususnya, maka para ulama sering khususnya untuk lafaz-lafaz Al-Quran melihat dari susunan atau jumlah huruf yang terkandung dalam satu kata. Kata per kata dihitung huruf-huruf tersebut untuk membedakan kandungan yang ada dalam kata tersebut. Tadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim sama-sama berasal dari kata rahmatun, kasih sayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim sama-sama berasal dari kata rahmatun atau kasih sayang. Cuman muatan atau isi kasih sayang yang ada di lafaz Ar-Rahman dengan yang ada di lafaz Ar-Rahim itu berbeda. Cara membedakannya, para ulama ada yang melihat dari segi jumlah huruf yang ada di dalamnya. Kalau kita hitung dan kalkulasikan di kata Ar-Rahman itu ada 8 huruf. Alif, lam, ro, ha, mim, kemudian alif, mad, dan nun. 8. Kalau di kata Ar-Rahim itu ada 7. Alif, lam, ro, ha, iya, dan mim. Jumlah huruf lebih banyak di Ar-Rahman daripada jumlah huruf yang ada di Ar-Rahim. Qaidah lughah menyebutkan ziyadatul harfi tufidu ziyadatal makna. Tambahan huruf menunjukkan kepada tambahan makna. Ketika di Ar-Rahman 8, di Ar-Rahim ada 7, berarti kandungan rahmat Allah, kandungan kasih sayang Allah yang ada di Ar-Rahman lebih besar daripada yang ada di Ar-Rahim. Kalau di istilah santri sudah tidak asing lagi. Mereka sering menerjemahkan dalam logatan baik dengan bahasa Jawa atau bahasa Sunda, hampir ada kesamaan bahwa Ar-Rahman itu kasih sayang Allah di dunia, sedangkan Ar-Rahim kasih sayang Allah di akhirat. Kenapa diterjemahkan begini? Karena di dunia kasih sayang Allah yang diturunkan lebih besar untuk semua makhluk Allah. Kalau di akhirat kasih sayang Allah diturunkan lebih kecil karena khusus untuk orang-orang yang bertakwa dan selamat.
Kita bisa pahami ini dari jumlah huruf yang ada dari keduanya tersebut. Kemudian untuk pemahaman kita selanjutnya dari kandungan Ar-Rahman dan Ar-Rahim tersebut, supaya lebih mudah dipahami, dimaknai, kita ambil ilustrasi. Karena orang beriman atau umat Islam lah pada umumnya melihat kasih sayang Allah di dunia, karena Allah di dunia itu bagi rata, yang sholat, tidak sholat, yang puasa, tidak puasa, kebagian semua rizki dari Allah, kebagian semua rahmat dari Allah. Makanya disebutkan bahwa Rahman itu kasih sayang Allah yang diturunkan di dunia, karena semua kebagian. Bagi orang Islam tidak usah iri ketika ada orang yang non muslim ternyata kebagian rizki lebih besar justru. Bagi orang Islam tidak usah merasa marah ketika ada yang non muslim yang secara ekonomi lebih maju. Bagi yang rajin sholat tidak usah kecewa ketika ada orang yang tidak rajin sholat, rizkinya lebih banyak. Karena ini dunia. Kalau nanti di akhirat Allah dengan Ar-Rahim, lebih sedikit yang mendapat, yaitu mereka yang khusus yang bertakwa. Kita ambil ilustrasi. Ini ada kolam ikan. Ketika kita kasih pakan ikan, yang kita tanam ikan-ikan yang sengaja kita tanam. Ada ikan mujair, ikan mas, dan lain-lain. Tapi tiba-tiba muncul ikan-ikan lain yang jadi hama, yang tidak kita tanam secara langsung, tidak sengaja muncul. Bahkan ada ular, ada apa di situ. Bahkan ketika kita kasih makan pagi atau sore, ikan yang kita sengaja ternak cenderung tidak kebagian. Habis makanan ikan tersebut oleh ikan yang menjadi hama bagi ikan yang sengaja kita ternak. Sabar, ini di dunia. Itu gambarannya kurang lebih. Tunggu sampai nanti kiamat. Pintu gerbang menuju akhirat. Kapan? Ketika kolam ini kita kuras. Di situ terlihat ikan yang sengaja kita tanam, kita pisahkan dengan hati-hati. Ikan yang sengaja kita kasih makan tiap hari yang tidak kebagian itu kita pisahkan. Ketika bertemu dengan ikan yang jadi hama, karena kita emosi, kita cenderung menangkap, melemparkannya, atau langsung mematikannya. Sementara yang kita tanam, kita pisahkan. Inilah proses, kalau gambaran buat kita, ini proses setelah kiamat nanti. Bagi umat Islam, ketika kalah secara ekonomi oleh non-muslim. Bagi yang sering sholat, secara ekonomi kalah sama mereka yang tidak sholat. Gak usah kecewa, karena ini dunia. Allah bagi rata siapa yang mau, siapa yang kerja keras, ini dunia. Karena kasih sayang yang diberikannya dari sifat Ar-Rahman. Tapi nanti di akhirat hanya sifat Ar-Rahim. Dan itu khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak aneh kalau para santri kemudian menerjemahkan Ar-Rahman yang maha pengasih di dunia, karena besarnya kasih sayangnya. Ar-Rahim yang maha pengasih di akhirat nanti, karena khusus bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu dari Rahman dan Rahim. Jadi dengan menyebut Ya Rahman, Ya Rahim, secara tidak langsung kita sedang memohon kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat. Selanjutnya satu lagi yaitu Ya Latif, kelembutan. Di tengah-tengah wabah COVID-19 seperti sekarang, sering populer dzikir atau bacaan Ya Latif ultub bina bima nazal. Berilah kelembutan kepada kami akan apa yang sedang terjadi. Lalu apa bedanya Rahman dan Rahim dengan Latif? Latif juga sama kasih sayang Allah, cuman dia terasanya halus, lembut. Karena saking lembutnya, biasanya ini tidak terasa langsung seketika. Tapi dirasanya setelah segalanya usai, baru terasa bahwa Allah sedang sayang kepada kita. Kita ambil contoh, ilustrasi lagi ya.
Seorang pemuda sedang mencari pekerjaan. Ini menunjukkan latif itu terasanya kalau sudah selesai. Diajukan lamaran ke sana sini, tiba-tiba ada panggilan. Panggilan diterima pekerjaan dengan catatan di perusahaan itu dia harus sudah datang besok jam 7 tepat. Kalau terlambat, maka gagal menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Terbayang oleh kita, kalau perjalanan dari rumahnya ke perusahaan 1 jam saja, dalam kondisi normal, dia harus sudah berangkat jam 6 pagi, mengejar jam 7. Malam hari kita bisa bayangkan, karena besok akan mendapat pekerjaan baru, tapi dengan catatan jam 7 pagi harus sudah di sana. Malam hari dia berdoa agar tidak ada halangan. Yang tidak biasanya sholat witir, dia sholat witir. Wiridan, yang tidak biasanya tahajud, mungkin akan memaksakan diri untuk tahajud agar besok tepat jam 7 bisa datang di lokasi. Paginya jam 6 sudah siap berangkat, tapi kendaraan yang disiapkan ternyata mati, tidak bisa dihidupkan. Dia berdoa lagi, ya Rahman, ya Rahim. Terpaksa naik kendaraan umum, angkutan umum. Perjalanan dari rumahnya ke lokasi perusahaan 1 jam. Angkutan umum sudah biasa nunggu penumpang penuh, ngetem kalau istilahnya. Begitu dia naik, baru 2-3 orang. Lihat jam 15 menit. Berarti tinggal tersisa 45 menit. Berdoa terus, ya Allah, tadi malam aku witir, tadi malam aku tahajud. Masa engkau tidak sayang kepadaku? Kalau aku telat, mungkin aku tidak jadi karyawan di perusahaan itu. Setengah jam kemudian mobil juga belum berangkat dan tidak bisa disalahkan karena kendaraan umumnya belum penuh. Mulai ada putus asa. Ya Allah, kayaknya engkau tidak mendengar doaku. Kemudian setengah 7, 6.30 pagi. Karena sudah berat kecewanya kepada sopir tidak bisa disalahkan. Karena penumpang sedikit, dia turun. Pindah ke mobil yang di depan dengan harapan berangkat segera. Dia pun turun dari mobil yang tadi sudah 15 menit dia duduk, pindah ke kendaraan yang di depan. Begitu dia pindah ke yang di depan, duduk di mobil angkutan umum yang di depan, mobil yang tadi berangkat. Kita bisa bayangkan kecewanya. Kenapa dari tadi saya duduk di situ belum juga berangkat, begitu saya pindah ke yang baru dia malah berangkat. Yang tadi asalnya sudah mulai putus asa, sekarang mulai marah-marah. Gimana Allah ini nggak sayang kepada saya? Kenapa saya harus pindah dulu ke sini? Coba kalau yang tadi terus, mungkin sudah berangkat. Walaupun masih tetap ada putus asa. Akhirnya jam 7 kurang 15 menit, kita ambil ilustrasinya, baru dia berangkat. Dengan kecewa berat dan putus asa berat, Allah tidak sayang pada saya. Tadi malam saya sudah witir, sudah tahajud, sudah berusaha ini, berusaha itu. Ternyata telat juga. Kesana harus sampai jam 7 sampai. Di sini baru 15 menit sebelumnya baru mulai berangkat. Sudah dipastikan saya terlambat dan dipastikan saya tidak akan jadi karyawan di perusahaan itu. Walaupun dia berjalan, tetap hatinya terus menggerutu. Tapi di perjalanan, dia menyaksikan orang-orang berkerumun. Dilihat di kiri jalan ada apa? Ternyata mobil yang tadi dia naiki pertama, yang dia tidak jadi langsung turun pindah ke depan, itu mengalami kecelakaan. Seluruh penumpangnya tidak ada yang selamat. Baru di situ dia sujud syukur kepada Allah. Ya Allah, ternyata engkau pindahkan aku dari mobil yang tadi ke mobil depan. Setelah aku pindah mobil itu berangkat, itu engkau sedang menyayangiku. Walaupun ketika kejadiannya terasa seperti sedang tidak disayangi.
Tapi setelah selesai, terlihat akhirnya bahwa ternyata dia pindah ke situ karena Allah akan menyelamatkan dia, maka dia baru merasa ternyata Allah sedang sayang kepada saya. Itulah contoh latif. Itulah contoh lutfun. Kalau Rahman Rahim tadi terlihat jelas kasih sayangnya. Kalau latif itu cara Allah sayang pada kita ketika proses terasa seperti tidak disayangi. Tapi endingnya baru terasa ternyata Allah sedang menyayangi saya. Walaupun tadi saya kecewa, ujungnya baru kerasa bahwa Allah itu sayang kepada saya. Bagi kita, teruslah memohon, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif. Masalah proses kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang sepertinya Allah sedang tidak menyayangi kita, tapi siapa tahu ujungnya baru terasa bahwa Allah sayang kepada kita. Karena Allah tidak hanya memiliki sifat Rahman dan Rahim, tapi juga ada Ya Latif. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas salah dan hilaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.